semuanya, perkenalkan nama saya Sania Pratiwi. Jadi ini adalah video pertama saya di YouTube. Ini adalah pertama kali saya mengupload video di YouTube. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya agak sedikit terbata-bata atau istilahnya saya masih nervous gitu. Jadi sebelum dimulai saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Sania Pratiwi. Jadi saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Saya sebagai salah satu mahasiswi di Master of Management-nya di Udayana, gitu. So I hope this video finds you well during this stressful time while you quarantine at home, work from home, or even study at home like me. Jadi semoga video ini bisa menjadi informatif atau bisa membantu teman-teman yang sedang stay at home aja, biar nggak bosen juga kan ya. Gitu. Jadi saya akan memberikan informasi. Jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena ini seperti yang saya bilang tadi, ini video pertama saya. Jadi saya masih agak gugup dan belum terbiasa ngomong di depan kamera. Jadi saya akan membawa ini materinya, saya akan sambil ngomong dan sambil membaca poin-poinnya apa yang akan saya sampaikan biar saya nggak lupa gitu, karena ini kan video pertama saya. Jadi mohon maaf sebelumnya gitu ya, saya nggak seluas YouTuber yang udah atau nggak orang yang udah bisa ngomong gitu. Jadi di sini saya akan membahas mengenai direct financial compensation. Jadi sebelum saya membahas tentang direct financial compensation ini, jadi ini adalah kompensasi finansial langsung, bisa dibilang dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa. Jadi saya membahas materi ini berdasarkan buku dari Weni Mondi. Itu ada di chapter 9. Siapa tahu ada yang punya bukunya, kita sama-sama belajar di sini. Saya bukan menjadi orang yang sok tahu gitu ya, mohon maaf sebelumnya. Saya hanya ingin sharing apa sih kompensasi finansial langsung itu. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, semuanya. Jadi saya akan membahas, saya minggirin dulu ya biar kelihatan bagus backgroundnya. Jadi yang pertama itu saya akan membahas mengenai apa sih itu kompensasi. Terus yang kedua ada kompensasi finansial langsung, tadi saya bilang. Terus ada yang poin yang ketiga, kayak gimana sih proses kompensasi finansial langsung itu bisa terjadi. Nah itu. Terus poin yang keempat saya akan bahas mengenai dampak kompensasi finansial langsung. Yang kelima, kelebihannya apa, dan tentu saja kalau kelebihan pasti ada kelemahannya gitu. Kita mulai aja ya. Jadi seperti yang sudah bilang tadi pertama, ini kita hanya sharing. Saya bukan sok tahu atau gimana, saya mohon maaf. Saya juga akan di sini depan saya ada materinya. Saya akan mencoba men-sharing sama teman-teman. Semoga teman-teman bisa saling sharing aja gitu sama saya, dan semua yang nonton video ini semoga bermanfaat dan terhibur walaupun stay at home. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama akan saya bahas itu adalah apa sih itu kompensasi. Pernah nggak sih teman-teman mendengar kata kompensasi? Pasti dong ya pasti, karena kompensasi itu kalau orang dengar kata
kompensasi berarti bikin pasti uang kayak gitu loh, apa aja gitu, kayak orang ini ya tenang lah ntar ada kompensasinya kayak gitu kan, pasti dengan uang nih kompensasi, ya pastilah ya kalau kompensasi itu berhubungan dengan uang. Jadi kalau secara materi, bukan materi, secara berdasarkan di buku, jadi kompensasi itu adalah total, jadi dia itu adalah total imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Nah, jadi secara garis besar sih ya, kalau misalnya kita tuh udah kerja, kita bekerja bisa di perusahaan, kita bisa bekerja di kantor pemerintahan mungkin, bisa aja. Kita kan boleh bekerja di mana aja, di yang kita punya atasan. Jadi setelah kita bekerja 1 bulan, jadi setiap bulan nanti kita akan dibayarkan kompensasinya atas pekerjaan yang udah kita lakukan. Itu adalah kompensasi tuh. Terus kita lanjut nih ya. Jadi mohon maaf karena saya emang masih agak nervous ngomong di depan kamera. Terus kalau jadi kompensasi itu, kalau orang tuh udah dengar kata kompensasi itu pasti agak sensitif ya, apalagi tentang uang gitu kan ya. Jadi kalau berdasarkan di buku, saya akan mencoba sharing itu, saya akan membandingkan antara di buku dan di kehidupan nyata. Tapi mohon maaf, di sini saya belum bekerja atau saya sebagai pegawai di sebuah perusahaan, tapi kebetulan saya punya usaha kecil. Jadi saya yang punya pegawai baru sedikit, saya cuma punya usaha ya UMKM gitu loh bisa dibilang ya. Jadi saya yang menghandle usaha saya gitu ya. Jadi saya tidak membandingkan dengan perusahaan begitu maksud saya. Jadi biar nggak salah paham teman-teman yang nonton video gitu ya. Saya juga kurang tahu bagaimana sistem, karena setiap perusahaan itu kan mempunyai kebijakannya masing-masing. Tapi beberapa sih saya tahu berdasarkan saya sharing sama teman-teman saya gitu. Jadi saya akan berusaha sharing ke teman-teman sepengetahuan saya gitu ya. Jadi kita lanjut aja. Jadi kalau berdasarkan di bukunya Mondi, jadi ini ada dibilang kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait. Jadi kalau masalah kompensasi ini tuh masih banyak masalahnya, masih banyak kasus gitu loh yang dimaksud itu. Terus kayak dari tunjangan, terus kenaikan kompensasi, strukturnya kompensasi, dan skala kompensasi. Jadi kalau yang dari yang saya lihat berdasarkan buku ini itu, jadi maksudnya itu kayak mungkin beberapa perusahaan itu dia belum mempunyai kebijakan kompensasi yang tetap. Jadi kayak misalnya misalnya sekarang perusahaan itu butuh seorang manajer. Mungkin manajernya itu pensiun atau di PHK atau dia mengundurkan diri, itu bisa aja. Jadi dilihat dari pegawainya, belum ada yang cocok nih untuk jadi manajer gitu. Terus dia buatlah lowongan pekerjaan gitu kan ya. Nah terus bisa aja pegawai yang udah lama bekerja di sana itu sirik gitu kan ya, kayak dia lo pegawai baru tapi gajinya kok lebih besar ya. Itu kan memang kebijakan perusahaan kayak gitu. Kalau menurut saya sih dari saya sharing sama teman-teman gitu ya. Kita lanjut aja ya biar nggak berlarut-larut.
Terus berdasarkan di buku juga ada dibilang menurut survei masyarakat manajemen sumber daya manusia, eksekutif sumber daya manusia mengidentifikasi kompensasi sebagai cara untuk mempertahankan dan memberi penghargaan kepada karyawan terbaik sebagai tantangan nomor satu mereka. Nih ada misalnya perusahaan yang sangat sukses seperti pengembang dan produsen perangkat lunak Adobe menyediakan paket kompensasi yang sangat kompetitif dan terdiri dari jumlah gaji yang menguntungkan dan tunjangan karyawan. Ada misalnya lagi nih, misalnya asuransi kesehatan. Nah, ini kalau di usaha saya itu saya tidak ada memberikan, kalau untuk di gaji pokoknya gitu saya tidak ada memberikan untuk asuransi kesehatan. Tapi kalau misalnya pegawai saya ada sakit kayak batuk dikit atau enggak dia flu gitu, saya langsung rujuk ke puskesmas terdekat. Kebetulan rumah tempat usaha saya dan puskesmas tuh deket banget, cuman berseberangan. Jadi saya langsung lanjutkan ke puskesmas dulu kayak gitu. Jadi saya tidak ada menambahkan di gaji pokok pegawai saya, tapi saya mengeluarkan biaya kesehatan itu ketika mereka sakit aja gitu. Itu contoh nyatanya kalau dari saya sebagai pengusaha kecil kayak gitu ya. Kalau yang saya tahu kalau di kantor pemerintahan untuk pegawai kontrak, karena teman-teman saya kebetulan banyak yang pegawai kontrak di pemerintahan, di Pemkot ataupun di Kabupaten Badung, itu mereka ada BPJS kesehatan. Tapi mohon maaf selagi saya juga kurang tahu itu sistemnya bagaimana, saya juga nggak nanya tentang itu karena itu kan sensitif ya, tentang gaji kayak gitu. Saya juga nggak misalnya ada ininya ya kayak gitu aja. Oke, kita lanjut. Terus ada di sini berdasarkan buku itu ada tujuan kompensasi. Jadi apa sih tujuan kompensasi? Teman-teman tahu nggak? Tolong komen di bawah ya. Menurut teman-teman tuh apa sih tujuannya perusahaan itu ngasih kompensasi? Ya jelas lah, karena kita udah kerja kita harus dibayar ya, betul juga. Jadi kalau berdasarkan di buku, jadi tujuan kompensasi itu untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan. Nah, ini betul nih. Jadi tujuan kompensasi itu juga kayak misalnya kita memberikan tunjangan, kita menaikkan gaji secara berkala. Jadi kan karyawan tuh merasa dihargai ya, masa ya udah bertahun-tahun kerja, udah loyal sama bosnya, tapi gajinya kok segitu doang kayak gitu modelnya kan. Jadi kita harus naik secara berkala sedikit kayak gitu. Jadi itu untuk mempertahankan pegawai dan memotivasi karyawan. Saya setuju ini. Kita lanjut. Terus di sini ada. Nah, jadi sebenarnya itu kalau berdasarkan di buku kompensasi finansial itu juga ada non finansialnya. Jadi di sini ada gambar direct, financial dan non financial. Jadi kalau di financial ini dia directnya adalah with salary, commission and bonus. Nah, itu secara jadi kompensasi finansial secara langsung, jadi dia tuh langsung gitu loh. Langsung dalam berupa uang kayak bonus, terus komisi gitu kan. Misalnya ini udah lembur nih sekarang dikasih komisi gitu ya. Terus juga ada benefitnya, keuntungannya. Terus ada discretionary benefits, itu ada pay time off. Terus itu tadi bilang pay time off itu kayak lembur. Terus ada healthcare. Nah, kayak tadi saya bilang kalau pegawai saya sakit, saya langsung kasih dia uang dan saya rujuk langsung ke puskesmas, kan tinggal nyebrang aja gitu. Terus ada life insurance, terus premium pay, employee service, employee stock option plans, dan retirement plans kayak gitu. Terus kalau secara benefit, secara keuntungan, si finansial ini ada nih sesuai di buku yang saya bacain dulu. Social security, employment compensation, workers compensation, family and medical leave ya. Jadi mungkin kalau di perusahaan besar ini akan berlaku, tapi untuk di usaha saya itu belum berlaku gitu. Terus
non finansial, kalau di jobnya itu dia ada meaningful, appreciate, satisfying, learning, enjoyable, challenging. Nah ini benar ya. Terus di job environment-nya dia ada sound policies, capable managers, competent employees, congenial coworkers, working condition. Terus kalau di workplace, flexibility dia ada flex time, compressed work week, job sharing, telecommunicating, part-time work. Ya mungkin kalau untuk di hotel, di yang bergerak di bidang jasa dia ada part-time work gitu. Kalau untuk di saya belum menyediakan itu karena belum saya masih kecil gitu ya. Terus di sini juga ada dijelaskan tentang saat kita masuk nih. Tadi itu kan kita membahas mengenai kompensasi finansial langsung gitu ya. Kompensasi finansial langsung. Tadi saya itu membahas apa sih itu kompensasi, tujuan kompensasi apa, komponennya apa gitu. Sekarang kita langsung lanjut ke bintang utamanya, yaitu pengertian kompensasi finansial langsung. Jadi kompensasi finansial langsung itu ini berdasarkan di buku. Jadi berdasarkan di buku itu terdiri dari gaji yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Jadi secara garis besar sih kompensasi finansial langsung itu yang langsung dikasih gitu loh, yang kelihatan, yang duitnya tuh kelihatan gitu bener. Kayak upah, gaji, kayak bonus, misalnya dia komisi kan karena dia lembur kayak gitu loh. Itu yang dimaksud kompensasi finansial langsung gitu. Terus kita baca lagi yang berdasarkan di buku, kita sharing ya. Kita ini sharing time biar nggak bosen kan lagi di rumah aja. Terus berdasarkan di buku ini juga ada dibilang nih, kompensasi finansial sangat penting dalam merekrut orang-orang baik dan dalam mendorong mereka untuk melakukan upaya terbaik mereka dan tetap dalam pekerjaan mereka. Ya, oke, ini juga benar. Terus kita lanjut lagi. Nah, masih di komponen-komponennya. Apa sih komponen-komponennya kompensasi finansial langsung? Ini mari kita bahas ya, kita sharing bersama-sama. Kalau berdasarkan di buku, ada 5 jenis kompensasi finansial langsung. Jadi, ini termasuk gaji pokok karyawan, penyesuaian biaya hidup, pembayaran senioritas, pembayaran untuk kinerja, dan gaji yang berfokus pada orang. Nah, itu komponen-komponennya. Jadi, kembali kalau secara di kehidupan nyata, untuk komponen-komponen ini kan kembali berdasarkan kebijakan perusahaan gitu ya. Oke, langsung kita lanjut. Langsung kita lanjut ke ini nih. Saya akan membahas satu-satu deh kayaknya ya. Kita akan membahas dari komponen itu. Sorry ya, ini tiba-tiba halamannya kayak kejauhan. Oke, yang pertama itu ada gaji pokok. Jadi karyawan menerima gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Itu gaji pokok. Kan ya teman-teman juga udah ngerti gitu ya, kalau kita udah bilang gaji berarti itu berhubungan dengan uang, tentang duit gitu kan. Gaji pokok gitu. Kalau gaji pokok itu kan biasanya belum ditambah apa tunjangan atau bonus atau apa gitu kan kalau gaji pokok gitu. Terus penyesuaian biaya hidup. Jadi penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana catatlah indeks harga konsumen. Nah, kalau secara di kehidupan nyata seperti saya bilang tadi tuh, jadi gaji karyawan itu tuh naiknya secara berkala gitu. Saya juga nilai kalau di usaha kecil saya itu, saya nilai nilai untuk kenaikan gaji itu berdasarkan
loyalitas, tanggung jawab, terus dari absensi, misalnya mereka jarang telat, terus rajin gitu kan, yang saya lihat sehari-hari pekerjaan mereka gitu. Terus di sini yang ketiga ada pembayaran senioritas. Jadi senioritas adalah lamanya waktu seseorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan di departemen atau pekerjaan. Jadi pembayaran senioritas ini itu adalah kayak mereka tuh udah kerja lama gitu loh di perusahaannya itu. Itu sih kalau yang saya tangkap. Kita lanjutkan. Ada pembayaran berbasis kinerja. Jadi gaji berbasis kinerja diatur oleh seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan. Oke, ini benar. Jadi gaji mereka itu dinilai dari seberapa baiknya, seberapa cakepnya sih dia ini dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oke, kita share lagi. Ini juga ada yang dijelaskan tujuan pembayaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberi penghargaan kepada mereka yang paling membantu dalam mencapai tujuan ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan diberi insentif yang tepat. Oke. Kita lanjut. Ini karena kita sharing ya, mohon maaf ya. Sekali lagi biar saya nggak ada di komen sok tahu. Terus dalam survei terbaru, perusahaan yang melaporkan hasil terbaik dari program Pay for Performance mereka menggunakan beberapa penghargaan untuk mengenali dan menghargai kinerja. Oke. Ya, jadi di sini cuma dikasih tahu aja bahwa mereka itu habis melakukan survei terbaru. Jadi perusahaan yang melaporkan hasil terbaik dari program Pay for Performance itu kenaikan gaji itu ada 91%, insentif jangka pendek 71%, bonus spot ada 49%, penghargaan ekuitas ada 33%, insentif jangka panjang lainnya 18% dan bagi hasil 7% gitu. Jadi ini mereka juga hanya sharing terhadap survei terbaru mereka. Gitu. Terus ada merit pay. Jadi merit pay ini adalah kenaikan gaji yang ditambahkan gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerjanya. Itu seperti saya bilang tadi, gaji naik berkala. Terus di sini juga ada merit bonus. Nah, merit bonus ini adalah perusahaan semakin menempatkan persentase lebih tinggi dari anggaran kompensasi mereka dalam bonus prestasi. Jadi mungkin kalau di perusahaan tuh misalnya dia tuh mungkin kan kalau di perusahaan besar itu ada kayak penilaian karyawan mungkin setiap tahun gitu ya. Jadi mungkin si the best karyawan terbaiknya itu akan diberikan bonus kayak gitu ya. Itu setangkapnya saya terhadap materi ini. Terus pembayaran insentif. Jadi insentif membayar karyawan untuk sebagian atau sepenuhnya mencapai tujuan kinerja yang telah ditentukan. Insentif atau upah variabel didefinisikan sebagai kompensasi selain upah atau gaji pokok. Ya, si insentif ini hampir sama kayak bonus gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita sharingnya berdasarkan di bukunya si Mondi Weni. Oke, kita masuk ke yang tadi saya bilang, poin yang ketiga itu ada proses terjadinya kompensasi finansial langsung. Jadi kayak gimana sih prosesnya? Saya juga minta nih teman-teman komen di bawah kalau teman-teman yang udah ada bekerja di perusahaan atau punya usaha, semakin atau usaha kecil ya, punya 2-1 pegawai, kayak gimana sih kalian proses terjadinya, bukan proses terjadinya sih, kayak gimana sih proses kompensasi di perusahaan tempat kalian bekerja. Mohon maaf ya, saya juga belum terbiasa ngomong, jadi saya harus ada ininya materinya di depan saya biar nggak salah juga gitu.
Jadi berdasarkan di bukunya ini dibilang bahwa ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kompensasi finansial langsung yang ditunjukkan pada gambar di atas gitu. Jadi di gambarnya ini untuk teman-teman siapa tahu ada yang punya bukunya Weni, boleh. Ini saya ada printannya sih ya, tapi akan saya coba akan saya coba taruh nanti di videonya. Bentar ya, semoga nanti bisa kelihatan dengan jelas. Jadi kalau di bukunya itu ya ada ini, saya lipat ya, sorry, kayak gini gambarnya gitu. Nanti teman-teman bisa, nanti saya akan coba taruh buku e-booknya di description box, semoga bisa membantu ya yang nggak punya, siapa tahu pengen gitu. Oke, kita langsung lanjut. Jadi menurut di buku ini itu teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, dan bersama-sama ini mengarah pada penciptaan struktur pekerjaan. Nah, jadi proses kompensasi itu, jadi ya sama-sama. Jadi itu ada dari analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Jadi ketiga materi ini sudah pernah dibahas di bab sebelumnya, jadi saya juga nggak akan membahas secara rinci. Saya akan lebih fokus pada ke proses finansial langsungnya gitu. Jadi setelah perusahaan secara jelas menulis uraian pekerjaan dan mereka telah menetapkan struktur pekerjaan yang menunjukkan nilai relatif pekerjaan, mereka beralih ke langkah berikutnya, yaitu memutuskan kebijakan kompensasi kompetitif. Jadi ini kalau di kehidupan nyata secara langsungnya itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi kalau berdasarkan di buku seperti itu. Jadi sini ada dijelaskan, misalnya membayar lebih tinggi rata-rata daripada pasar untuk pekerjaan serupa gitu, dan membayar campuran persentase kompensasi finansial langsung yang mengarah ke gaji, tunjangan karyawan, dan penyesuaian seperti pembayaran insentif. Terus kita lanjut lagi, ini tentang pengaruh kontekstual pada kompensasi keuangan langsung. Jadi profesional SDM atau Human Resource Management tidak membangun sistem kompensasi dalam ruang hampa. Jadi ada banyak pengaruh kontekstual yang harus diperhitungkan. Jadi di antara pertimbangan yang paling menonjol adalah pasar tenaga kerja, serikat pekerja ekonomi, perbedaan upah antar industri, undang-undang, dan ekonomi gitu. Itu pengaruh-pengaruh dari si kompensasi ini. Jadi kan pemberian gaji itu dinilai dari keadaan ekonomi, atau seperti sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, mungkin ada beberapa perusahaan yang mengurangi karyawannya karena keadaan ekonomi, itu sebagai contoh kayak gitu ya. Jadi pengaruh dari luar gitu. Kita lanjut lagi. Yang tadi saya bilang, ini saya lupa nih pas saya scroll, saya juga baca ini ada serikat buruh. Jadi untuk tenaga kerja di Indonesia itu juga dia punya UMR-nya sendiri. Jadi semoga seluruh perusahaan besar di Indonesia memberikan gaji kepada perusahaan sesuai UMR gitu ya. Itu aja sih pesan saya, biar nggak ribut-ribut. Kayak pas hari buruh gitu kadang demo gitu kan ya. Terus ini ada membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerjaan. Jadi berdasarkan di buku itu, struktur pekerjaan itu adalah seperangkat pekerjaan yang dipesan yang mewakili struktur pekerjaan atau hierarki. Terus pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi
tanggung jawabnya lebih besar, wewenangnya lebih besar, dan tugas pekerjaan lebih kompleks, harus dibayar lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualitas lebih rendah, wewenangnya lebih kecil, tanggung jawabnya lebih kecil. Jadi kalau struktur pekerjaan itu yang tadi saya jelaskan, jadi gaji seseorang itu dibayarkan sesuai struktur organisasinya. Jadi kan struktur organisasi itu banyak, dan struktur organisasi setiap perusahaan itu berbeda-beda, setiap organisasi bisnisnya. Jadi tentu gaji seorang pegawai yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab lebih tinggi itu berbeda dengan stafnya yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang lebih rendah dibandingkan atasannya. Itu kayak gitu contohnya. Jadi kita tuh tidak bisa membandingkan seseorang dalam struktur organisasinya itu. Jadi kayak biarpun kamu tuh udah lama kerja di sana, tapi yang jadi manajernya itu tidak selama kalian, kayak gitu loh. Tapi kan tetap, jadi karena tanggung jawab dan wewenangnya itu sudah berbeda gitu. Jadi itu harus sesuai dengan struktur organisasi sih menurut saya ya. Tapi itu kembali ke kebijakan kita masing-masing. Bisa aja kayak yang lebih lama dikasih bonus, insentif kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke kebijakan kompensasi kompetitif. Jadi kita tadi bilang kebijakan terus ya. Kita bahas kebijakan terus. Jadi ini ada kebijakan kompensasi mengacu pada pilihan yang dibuat para profesional, kompensasi untuk mempromosikan keunggulan kompetitif. Ini sama sih seperti yang saya bilang tadi. Jadi kayak setiap perusahaan itu harus mempunyai kebijakan gitu. Jadi aturan itu tetap gitu loh, biar nggak terjadi miskom juga sama pegawai yang lain. Terus kita bahas lagi, kita share lagi struktur pembayaran yang kompetitif di pasar. Jadi penetapan harga pekerjaan menggunakan survei kompensasi. Ini lebih ke, kalau saya nilai ini lebih ke survei ya. Jadi mungkin dia itu mensurvei ke perusahaan lain gitu. Jadi dia ini tuh lagi mau buat kebijakan kompensasi di perusahaannya, cuman dia tuh kayak dia tuh masih ingin tahu gitu. Jadi dia tuh buat survei gimana sih kalau perusahaan yang lain memberikan kompensasi. Jadi berdasarkan di buku itu dia ada ini tunjangan karyawan baru ini juga. Ini deh, saya akan bahas ini. Jadi kayak dia tuh ingin tahu kayak gimana sih kompensasi pesaing mereka. Nah, bisa aja kan perusahaan A pengen tahu tuh gimana sih sistem kompensasi di perusahaan B, atau dia baru membangun perusahaan di Indonesia, misalnya dia perusahaan kosmetik. Jadi dia tuh membuat survei, misalnya kayak gimana sih gaji si karyawan perusahaan kosmetik juga tapi se-Asia Tenggara gitu. Misalnya mereka mau go internasional atau ingin mempekerjakan pegawai dari luar Indonesia gitu. Jadi bisa disurvei gitu. Jadi karena yang saya tahu setiap, kalau misalnya kayak untuk ekspatriat itu biasanya setiap negara itu mempunyai kebijakan dan standar kompensasi mereka gitu. Saya punya contoh kayak untuk di Singapura itu, jadi Indonesia itu mempunyai kebijakan besar gaji untuk TKI, tenaga kerja Indonesia gitu. Jadi itu bagus ya, jadi gitu. Jadi maksudnya tuh kayak misalnya dia mau mempekerjakan ekspatriat, jadi itu mensurvei gitu loh. Di Singapura berapa sih ininya minimalnya untuk warga negara Singapura atau warga negara Thailand dan sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut lagi.
Kita lanjut lagi. Ini juga ada jelasin tentang ini kita bahas tentang nilai bayar. Jadi berdasarkan di buku itu, nilai bayar adalah pengelompokan pekerjaan serupa untuk menyederhanakan pekerjaan penetapan harga. Misalnya, jauh lebih nyaman bagi organisasi untuk memberi harga $15 dibanding 20 daripada 200 pekerjaan terpisah. Kesederhanaan pendekatan ini mirip dengan praktik perguruan tinggi atau universitas dalam pengelompokan nilai 90-100 menjadi kategori A. Oh, jadi nilai bayar itu kayak apa sih namanya, penilaian gitu loh. Jadi kayak kalau kasih nilai A itu range-nya 90-100, kalau B 80-89 dan seterusnya gitu. Terus juga ada kisaran pembayaran. Jadi apakah semua individu yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama, atau apakah kisaran gaji harus digunakan. Tentang pembayaran mencakup tingkat pembayaran minimum dan maksimum dengan variasi cukup antara keduanya untuk memungkinkan perbedaan pembayaran yang signifikan. Jadi ini kayak untuk nilai pembayaran itu ditentukan. Itu sih saya. Kita lanjut lagi ya. Ini saya akan scroll dulu. Nah, terus yang keempat itu saya akan membahas sedikit lagi saya akan membahas mengenai dampak adanya kompensasi finansial langsung. Jadi teman-teman yang nonton video saya juga mohon komen di bawah. Jadi menurut teman-teman itu apa sih dampaknya kalau kompensasi finansial langsung gitu. Jadi kalau menurut saya itu, saya juga ada sempat tulis beberapa. Ini maaf ya, saya sambil ini karena saya masih belum terbiasa, biar saya nggak lupa juga gitu. Jadi kalau menurut saya dampak adanya kompensasi finansial langsung itu untuk ekonomi, berdasarkan perusahaan. Menurut saya sih dampaknya itu lebih ke Oke, baik. Jadi di sini saya akan langsung ke kesimpulannya. Jadi bahwa di awal saya sudah menjelaskan. Ini kamera saya agak masuk. Jadi di awal saya sudah menjelaskan kompensasi itu apa sih. Jadi kompensasi itu sama seperti berdasarkan bukunya Erwin Mondi, bahwa kompensasi itu adalah total imbalan berupa uang yang terlihat yang bisa kita hitung berupa gaji, upah, bonus, komisi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah imbalan dari pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Lalu bentuk-bentuk kompensasi itu sebenarnya ada dua, yaitu ada finansial dan non finansial. Jadi yang kita bahas itu adalah yang finansial. Jadi kompensasi finansial itu adalah kompensasi finansial langsung itu ada jadi dia berupa upah, gaji, komisi, bonus seperti yang saya sudah bilang tadi. Jadi kalau untuk gaji itu setiap perusahaan mempunyai kebijakannya masing-masing dalam memberikan kompensasi terhadap karyawannya. Jadi perusahaan itu juga mempunyai kemampuan untuk membayar. Jadi setiap kebijakan itu pasti ada aturan-aturannya setiap jabatan tanggung jawab wewenang yang diemban oleh karyawan tersebut. Lalu kalau finansial yang tidak langsung itu berupa asuransi, jaminan sosial,
rancangan pensiun kayak gitu. Kayak saya bilang tadi, contohnya seperti kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar saya kurang tahu, cuman mungkin biasanya dia ada asuransi kesehatannya gitu yang pernah saya dengar, saya sharing terhadap saudara atau teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Itu dia ada asuransinya, bekerja sama dengan beberapa asuransi yang ada di Bali. Untuk kantor pemerintahan itu dia bekerja sama dengan BPJS yang saya tahu. Jadi setiap gajinya itu dipotong untuk BPJS kesehatan. Kalau untuk saya pribadi, saya mempunyai usaha kecil termasuk UMKM mikro. Itu saya tidak memotong gajinya, gaji pokok karyawan saya itu untuk asuransi kesehatan. Karena saya masih usaha kecil mikro gitu ya, usaha kecil yang mikro itu kecil, masih 1-5 pegawai aja, itu saya tidak memotong gaji mereka untuk asuransi kesehatan. Jadi saya lebih memilih ketika mereka sakit, saya akan memberikan uang untuk mereka memeriksakan kesehatannya. Lalu sebenarnya di kompensasi finansial itu ada yang finansial dan ada yang non finansial. Jadi saya tidak terlalu membahas itu, tapi saya akan memberikan sedikit contoh saja biar lebih afdol gitu, videonya lebih afdol. Jadi kalau yang non finansial itu lebih ke dia ada pekerjaan dan ada lingkungan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu identitas tugasnya, jadi kayak tugas dan wewenangnya itu apa sih si karyawannya ini kayak gitu. Terus ada otonomi dan umpan balik. Terus untuk di lingkungan kerja, ini untuk yang non finansial ya, itu ada kebijakan, manajer yang baik, kondisi kerja, waktu kerja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu saya bahas kembali untuk kompensasi finansialnya itu kayak gimana sih prosesnya gitu ya. Sebentar ya, karena saya mohon maaf, ini saya juga berdasarkan di buku, jadi kita akan sharing bersama-sama because it's my first time, jadi saya masih terus saya juga ingin membahas faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kompensasi finansial langsung. Jadi ini kita ulas, kita buat kesimpulannya. Jadi kalau untuk di organisasi itu ada jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi finansial langsung itu ada organisasinya, ada karyawan, ada pasar, lalu ada pekerjaan. Lalu setelah semua komponen itu ada, lalu penetapan kompensasi dibuat kayak itu. Jadi dia harus ada organisasinya, jadi harus ada politik organisasi, harus ada kemampuan untuk membayar. Lalu untuk di karyawan itu ada bayaran berbasis kinerja, ada bayaran berbasis keterampilan, bayaran berbasis kompensasi, senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi, pengaruh politik, dan itu aja. Terus untuk masa ketenaga kerjaan itu ada survei kompensasi, seperti saya udah bilang tadi. Mungkin ada beberapa perusahaan, dia perusahaan baru, jadi dia baru merintis perusahaan. Nah, contohnya itu kayak perusahaan kosmetik yang tadi saya sudah bahas, itu kayak mereka tuh ingin tahu gitu loh, bagaimana ya biar mungkin biar tidak terlalu tinggi, biar tidak terlalu rendah, jadi biar sama aja gitu semua. Jadi mereka melakukan survei, jadi surveinya itu bisa survei di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Siapa tahu mereka survei di luar negeri itu ingin merekrut ekspatriat, jadi mereka mensurvei kebijakan dari negara tersebut. Seperti yang saya juga bilang tadi, contohnya itu ada negara Singapura. Saya kebetulan sering ngobrol karena kebetulan adik saya juga bersekolah di sana, mengenyam pendidikan di Singapura. Jadi saya tahu. Jadi kalau Indonesia itu
untuk Singapura dia mempunyai kebijakan penetapan gaji untuk warga Indonesia atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Singapura. Itu dia ada minimalnya. Jadi minimal mereka itu mendapatkan gaji $1.800 kayak gitu misalnya, seperti saya bilang tadi. Terus dari mana sih kebijakan kompensasi finansial langsung itu ditentukan? Jadi seperti saya bilang tadi, itu ditentukan dari analisis pekerjaan mereka, deskripsi pekerjaan mereka, evaluasi pekerjaan. Lalu baru dia setelah itu komplit, jadi setiap tugas dan wewenang karyawan itu berbeda-beda. Tentu gaji yang mereka terima itu berbeda-beda. Jadi tergantung pada tugas, maksud saya wewenang dan tanggung jawab mereka. Seperti itu. Jadi biasanya perusahaan besar sih ya biasanya yang lebih ke kompensasi finansial langsung. Maksudnya saya itu kalau saya kompensasi finansial langsung sih untuk usaha saya, tapi kalau untuk komisi dan bonus itu saya hanya memberikan bonus aja. Jadi bonus kalau misalnya pegawai saya ada lembur, ada banyak barang yang harus diperiksa atau akhir bulan, itu pasti saya akan berikan bonus untuk pegawai yang prestasi kerjanya bagus. Seperti itu materi dari berdasarkan bukunya Wayne Mondi. Jadi menurut teman-teman itu kompensasi itu apa sih manfaatnya untuk karyawan? Kan siapa tahu udah ada yang bekerja, ada yang punya usaha kecil sama seperti saya, bisa sharing di komen di bawah. Terus saya juga ingin kesimpulannya juga bahwa kompensasi itu adalah untuk merekrut, mempertahankan pegawai. Itu yang sangat penting, karena setiap saya biasanya menaikkan gaji itu setiap 3-6 bulan, tergantung dari prestasi kerja mereka. Itu juga harus ada kenaikan kompensasi. Jadi kenaikan kompensasi itu juga berpengaruh terhadap untuk kita mempertahankan karyawan kita, kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya gaji cuma segitu doang, tanggung jawab dan wewenangnya semakin besar, itu akan cenderung membuat mereka tidak loyalitasnya menurun. Menurut saya itu. Lalu kompensasi itu juga sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan, ya. Pasti sangat penting, karena kan itu juga untuk mensejahterakan pegawai dan karyawan kita. Lalu saya juga ingin mengatakan bahwa jadi saya juga ingin memberikan sedikit saran. Jadi yang pertama, saran saya untuk para penonton saya itu, jadi kompensasi untuk karyawan itu sangatlah penting bagi perusahaan. Jadi siapa tahu ada di sini yang masih kayak mungkin belum kayak sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Jadi mohon lebih diperhatikan lagi kesejahteraan pegawai, kan sama-sama. Jadi dia kan umpan baliknya itu dia bekerja, kita yang menggaji, kita yang memberikan kompensasi. Itu aja sih simpelnya ya. Lalu kalau untuk masalah kompensasi di perusahaan itu, jadi biasanya ini saya bahas sedikit. Jadi ini kayak untuk bagi perusahaan yang kurang memperhatikan tingkat kompensasi karyawannya, itu pasti akan ada muncul masalah-masalah gitu loh. Masalah misalnya loyalitas mereka menurun, atau bisa juga pekerjaan mereka itu tidak mencapai target, seperti itu. Jadi menurunnya aspirasi kinerja karyawan tidak sesuai dengan yang semestinya. Jadi mereka itu tidak mendapatkan umpan balik
umpan balik dari pekerjaan yang sudah mereka lakukan atau sudah mereka selesaikan di tempat kerja. Seperti itu. Lalu untuk bukunya Erweni Mondi ini menurut saya sudah lengkap, sudah membahas mengenai seluruhnya mengenai direct financial compensation. Jadi di buku ini juga dijelaskan bahwa setelah kamu melewati chapter ini, setelah kita membahas tentang direct financial compensation itu, you should be able to, jadi dia tuh ingin bahwa setelah kita mempelajari ini, kita itu tahu bahwa yang di sini ada 10 poin. Saya akan bacakan. Yang pertama ada describe direct financial compensation, indirect financial compensation, and non-financial compensation. Sudah kita bahas tadi. Jadi kompensasi finansial, kompensasi non-finansial. Jadi seperti sudah saya jelaskan tadi, non-finansial itu ada pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Kalau yang finansial itu ada yang langsung dan tidak langsung. Saya ulang lagi, kalau finansial itu yang langsung itu berupa upah, gaji, komisi, bonus berdasarkan di buku. Lalu kalau yang tidak langsung itu ada jaminan sosial, asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan lain sebagainya. Tergantung dari kebijakan perusahaan. Lalu kalau untuk yang non finansial itu di pekerjaan itu ada otonomi, identitas tugas seperti tanggung jawab dan wewenang. Lalu ada umpan balik, versi keterampilan. Lalu untuk lingkungan kerja itu dia ada kebijakan, manajer, rekan kerja, kondisi kerja, waktu kerja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada identify and discuss the component of direct financial compensation. Itu sudah bahas tadi, apa aja sih komponen-komponen sudah bahas tadi. Lalu yang ketiga ada review the determinants of direct financial compensation, juga sudah. Lalu describe contextual influence on direct financial compensation. Yang kelima itu ada discuss how to use job evaluation to build job structure, juga sudah kita bahas tadi. Jadi bagaimana kita bisa menentukan menentukan kebijakan kompensasi itu berdasarkan struktur organisasi, hasil pekerjaannya. Lalu yang ke poin ke-6 dia ada describe various competitive compensation policies. Lalu yang ke-7 dia ada explain to use compensation surveys for job pricing and determining market competitive pay structure. Lalu poin yang ke-8 itu ada discuss compensation for sales representative. Yang ke-9 itu ada discuss compensation for contingent workers. Lalu yang terakhir, the last one, itu dia ada explain executive compensation and various features of executive compensation package. Seperti itu. Jadi Weni Mondi ini beliau itu mengharapkan bahwa setelah kita mempelajari ini, kita mampu menjelaskan, mendiskusikan, sharing tentang direct financial compensation. Seperti itu. Lalu kita sudah membahas hampir keseluruhannya. Jadi kita di sini juga sharing, supaya teman-teman punya pendapat lain, kalian bisa komen di bawah. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar mengenai kompensasi finansial langsung gitu. Oke, jadi jangan lupa bahwa kompensasi itu ada dua, dia ada finansial dan non finansial. Di finansialnya dia ada yang direct, ada yang indirect. Kalau di directnya dia ada gaji, bonus, komisi. Untuk di indirect dia dia ada asuransi, seperti saya bilang tadi, asuransi kesehatan, pensiunan, dan lain sebagainya. Kalau untuk di non finansial dia ada job, pekerjaan, dan ada job environment, itu dia adalah lingkungan pekerjaannya. Juga ada workplace flexibility, jadi untuk di pekerjaannya itu dia ada ada apa sih singkatannya, itu dia adalah MASLAC. Jadi M for meaningful, A for
appreciate, S for satisfying, L for learning, terus ada E for enjoyable, lalu C ada challenging. Itu jadi dia ada di baik kita ingat bahwa kalau di non finansial itu dia adanya must like seperti itu. Lalu kalau untuk di job environment-nya dia ada sound police, ada capable managers, competent employees, lalu working condition dan lain sebagainya. Untuk di workplace flexibility, saya ulang sekali lagi, itu dia ada flex time, compressed work week, job sharing, telecommunicating, dan part-time work seperti itu. Oke, ini juga sudah kita bahas tadi semuanya. Lalu sepertinya kita sudah hampir membahas semuanya mengenai kompensasi finansial langsung dari bukunya Wayne Mondi. Oh iya, kita sudah membahas belum ya mengenai dampak adanya kompensasi finansial langsung, belum ya? Jadi sedikit aja. Jadi menurut saya kalau dampaknya itu secara langsung itu ada yang pastinya membantu perekonomian, kita membuat lapangan pekerjaan, kita mengembangkan perusahaan, serikat kerja dan tenaga kerja. Itu aja sih menurut saya ya. Kalau ada yang lain bisa tolong komen di bawah. Oke, ini saya lihat dulu lagi. Siapa tahu kita ada kelewatan. Periods kita juga udah membahas tadi. Ya, sepertinya kita sudah selesai membahas semuanya. Oke, sudah scroll ini udah dia masuk ke indirect financial compensation. Jadi kita sudah membahas semuanya. Kita sudah sharing membahas semuanya mengenai kompensasi finansial langsung berdasarkan bukunya Wayne Mondi. Itu dia ada di chapter 11 mengenai direct financial compensation. Jadi saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman masyarakat luas atau yang ada menonton video saya. Saya mau kritik dan sarannya bisa komen di bawah karena ini masih video pertama saya. Jadi pasti masih banyak sekali kekurangannya. Dan juga semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur juga bagi yang lagi work from home, study at home, atau yang lagi hashtag di rumah aja. Siapa tahu lagi tugas kuliah, kita bisa sama-sama sharing, komen di bawah. Kita bisa sama-sama discuss about direct financial compensation. Segitu aja sharing dari saya mengenai direct financial compensation. Semoga semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat, selalu jaga kesehatan, kebersihan, jangan lupa cuci tangan, dan kalau bisa tetap stay at home. Okay, bye-bye, stay healthy.